bersyukur pada Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan hari ini segera ibadah dan kebajikan. Tak lupa bersalam dan kita panjatkan hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang waktu, hari ini kita akan melakukan praktek lebih payah yang mudah-mudahan kita semua bisa ikut ada di sini dan bisa kita pastikan nanti jadi sertifikat sebelumnya yang aman. Jadi kita tidak bisa jadi apa-apa musibah di daerah kita tidak mencari lagi, tidak mau jatuh kita serahkan kepada ustazah kita, Bu Ustazah Rizky untuk depan bacakan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mama pada depan kami berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sore yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Mudah-mudahan segala kenikmatan pemberian Allah kepada kita semuanya kita gunakan di jalan untuk memenuhi seluruh perintahnya, aturannya, dan menjauhi segala larangannya. Dan juga tak lupa saya doakan ibu-ibu yang hadir di tempat ini semuanya ibu solihah. Dan juga saya doakan ibu-ibu yang hadir di tempat ini yang sempit rezekinya mudah-mudahan Allah lapangkan. Dan saya doakan pula yang belum berhaji berumroh mudah-mudahan tahun depan dipanggil Allah. Mudah-mudahan dikabulkan ya Bu, amin ya rabbal alamin. Juga kedua kalinya sholawat berserta salam tak lupa kami limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu ya bentuk cinta kita, tapi kita harus meneladani, mencontoh kehidupan Rasulullah dengan semaksimal mungkin. Karena apa Bu? Nanti tidak ada nabi satupun yang bisa memberikan syafaatnya kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu yang hadir di tempat ini semua nanti mendapatkan syafaat terdepan di hari yaumil akhir untuk mempermudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kan sebenarnya bulan depan ya karena saya ada sesuatu, saya pulang ke Surabaya menjenguk ibu sakit, jadi saya tidak bisa. Mudah-mudahan baru Sabtu terakhir dipertemukan Allah. Ya, kalau kita ini kan pembahasan kita yang kemarin kan mengenai Fardhu Kifayah ya Bu. Sebetulnya Fardhu Kifayah kan saya bilang banyak khilafiyah. Ya Bu, apa khilafiyah itu perbedaan? Tapi janganlah perbedaan itu dijadikan untuk nanti beralasan nggak bisa saya Bu, nggak apa doa itu banyak. Kalau kita itu doa itu bukan juga wajib. Yang pertama harus kita niat dulu. Ya kan gitu ya Bu. Niat, tapi ibu baca doa di situ juga tidak apa-apa. Ibu bisa cukup membaca niat Al-Fatihah, misalnya itu membaca apa itu juga sholawat, insya Allah juga sah. Yang penting tata caranya ya Bu, misalnya itu airnya kan itu ya, kalau mandikan kemarin kan airnya harus begini ya kan Bu, pakai sabun. Bu, udah ada sabun ini nanti kena alkohol, banyak ada alkohol. Sekarang Ibu ada di apa? Yang di apa itu BKM ya kan gitu ya kan Bu, itu kan ada disediakan sabun itu kita pakai. Boleh sabun itu batangan, boleh sabun cair kan gitu ya, jangan terlalu menyulitkan diri gitu. Karena apa itu semua sudah disediakan oleh biasanya panitia BSKM ya kan gitu ya Bu ya. Nah iya, baru nanti itu jangan kan itu Bu ya, pakai air jeruk, air itu kalau ada nggak ada kok nggak apa-apa, yang sebenarnya pakai air bidara, nggak ada bidara juga nggak apa-apa, yang penting airnya suci itu ya Bu ya kan, itu kan kriteria di situ ya Bu. Terus setelah kan kita itu kan apa itu kemarin kan sudah ada ya Bu ya, istinjakan dulu kan gitu ya, baru dikudukan, baru kita siram dari kanan dulu, sama kita mandi Bu ya, dari kanan dulu 3 kali apa, baru kiri 3 kali, pokoknya ganjil, baru nanti kita disiram sebanyak mungkin sampai bersih, baru yang terakhir nanti kita siram lagi ganjil kan gitu ya Bu. Terus kita wudukan kembali, nggak diwudukan Bu, tidak juga apa-apa, yang penting pertama tadi sudah ya Bu. Gimana cara wudunya kan ya juga Bu, nggak seperti orang di dulu ya Bu, cuma caranya kita yang berniat mengumpulkan misalnya Fardhu Kifayah, meniti siapa ya Bu ya, lillahi ya kan itu aja Bu, udah selesai Bu. Nggak mungkin buka mulutnya enggak ya, isyarat saja ya Bu, insya Allah Ibu sudah selesai. Nah ini kan sekarang ini terus melanjutkan ke mengkafani ya. Mengkafani bagaimana itu ada itu Bu ya, dicontohkan Rasulullah, seorang wanita muslimah jika meninggal itu 5 helai ya Bu, 5 helai, yang 3 untuk hafalan yang di bawah itu Bu, yang kedua yang satunya lagi yang keempat
5 helai. Ya Bu, 5 helai. Nanti saya praktekkan ibu-ibu ini berkelompok berapa orang? Saya tanya. 5 kah atau 6 orang? Bagusnya tergantung apa Bu, tergantung jemaah ya kan. Supaya waktunya terkejar apa 5-5 biar ibu paham. Karena Bu, dengan saya praktek nih, ini pun teori ya, teori lebih mudah daripada praktek langsung. Karena apa Bu, nanti kalau menghadapi kita jenazah itu kan berbeda-beda Bu jenisnya. Ada yang kemarin yang meninggalnya itu baru operasi, punya anak kecil Bu meninggal gitu. Saya dipanggilnya. Karena itu kan juga berbeda Bu cara meninggal dia sama dia itu baru kan ada kayak semacam habis di apa itu ada ditutup solasi kan gitu ya. Itu untung ada bidannya itu yang mengalami saya Bu, nggak usah dibuka itu Bu, bahaya kan. Nanti kalau dibuka takut mengucur darahnya. Jadi kita harus ada yang apa Bu, nggak asal kita buka seluruhnya menjauh. Tergantung jenazah tadi. Jadi Bu Bidan bilang seperti itu, ini buka kok, perlu dibuka nggak usah begitu Bu. Nanti takutnya darahnya mengucur kan gitu karena baru jenazahnya gitu. Kalau saya yang sakit apa ya kita tengok ya Bu, kan tidak sama ya Bu. Jadi jenis jenazah itu tidak sama. Ada yang sakit parah, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Intinya kita sebagai yang memandikan, satu niat, yang kedua menjaga air simannya. Kalau tidak kita menjaga bahasa tadi kita ikut memandikan bahaya, malah kita dosa besar. Itu cuma itu aja Bu, menjaga air simannya. Dalam kondisi apapun itu tidak boleh mengeluarkan kata. Ditanya gimana tadi? Ya namanya mayat Bu kan gitu ya, berbeda-beda. Ya kita minta husnul khotimah kan gitu ya, kita minta mati dalam keadaan baik nggak sama Bu. Tapi kita nggak boleh menceritakan si mayat itu dosa besar. Itu persyaratan kedua Bu, adalah kita memandikan dan mengamalkan itu saja. Jadi hari ini langsung saja praktek ya Bu ya. Itu apa dengan apa berapa kelompok itu silakan Ibu membentuk kelompok atau satu-satu dulu. Saya tengok nanti kelompok berikutnya siapa kan gitu ya. Saya kan belum kenal dengan yang ini. Kalau takut untuk pakai guling pun tidak apa-apa. Wahyu. Tidak boleh pakai tangan langsung, tidak boleh pakai alas. Tapi kita praktek kan masukkan tangan. Kalau nggak pakai apa? Setelah itu diiringkan ke kanan, bumbunya juga semuanya juga. Paling kita tidak keluar ya, keluar nanti itu keluar sambil barengan. Sama juga bumbunya pakai, jangan pakai langsung tangan nggak boleh seperti ini ya, dikeluarkan langsung kalau sudah bersih baru kita Yang saya minta dulu loh, bukan akses yang mandi. Akses sudah mandi, apa ya? Wudhunya. Enggak, sejak dulu baru sejak dulu mandi. Biasanya ada 2 kali, ada yang mau diangkat sudah kembali, ada yang tidak. Terserah ibu. Kalau pendapat saya, Iya. kita kan mau mencoba secara Iya. harus membutuhkan lagi terakhir. Berarti auratnya nggak terbuka. Pakai
Jadi sekarang kan yang kelompok 1 ini kan mempraktekkan Zan. Jadi biar bagaimana kalau mereka yang mempraktekkan, Ustazah nanti melihat arahnya. Biar ibu-ibu yang 7 orang tadi itu mencoba bekerja, di mana salahnya, di mana nanti dari mulai apakah suatu wajib? Tidak juga, tapi sebaiknya menggunakan ilmu akibat berarti boleh dikasih tidur gini apa kepalanya di sana. Ya kan gitu ya Bu. Orang sama dengan kibat itu kan begini ya, kalau tidur kan sendiri ya, kalau mati itu panjang. Ini yang saya pakai ukuran ya Bu. Bagaimana cara mengukurnya? Kita pakai mic ya. Iya, pakai mic. Iya. Jadi nanti kalau untuk memotong kain kapan kita tambah 2 juta ke atas 2 juta berarti 4 ya. Untuk apa potongnya? Nanti kalau cincin jelek. Ada yang lawan itu kurang ajar. Tapi di mana sudah lagi dia ada sekali kan darurat karena ada yang kawan. Tapi apa kasih bunga masih jelek aja. Jadi kebakar bukan bentar lagi ya Bu untuk potongnya. Ya. Bu kalau ini misalnya ini mainnya kecil 3 satu saja biar nanti mainnya besar kan Bu dari sini ini yang yang besar kalau kesana bawah. Oh iya tadi kan bukan sama bawahnya kecil dulu ya Bu, jangan lupa nanti agak susah itu berjalannya talinya di bawah ya, nanti sebelum itu kan di depan, nah talinya di bawah ini, di bawah kain. mana orang yang 7 orang tadi mana? Yang 7 orang itu coba praktekkan, coba di depan sini. Mana ada yang 7 orang tadi? Talinya 5 di mana saja? Kepala, ini, dada, perut ya, kaki bawah ya, lutut kaki bawah ya. 5 ya Bu, jangan ada kain kapan juga nggak sama, ada yang kecil ada yang besar ya. Kalau misalnya jenazahnya kecil cukup 3 dirapikan saja. Kalau agak besar paling pinggulnya ya, seperti pinggulnya besar ya Bu, digeser aja Bu, digeser sedikit. Nah, tapi kalau ini yang banyak besar cukup 1 dirapikan saja. Ya itu duduk ya, sebenarnya di bawah ya Bu. Bajunya mana? Bajunya besar ya Bu. Menggunting baju ini Bu, saya nggak sadar ya ini. Nah, Bu, cara menggunting baju apa ini maksudnya ini dua baru gunting ya Bu. Udah benar ya ditaruh bawah ya. Apa? Sebetulnya sebenarnya dari sekali ya. Ya, itu masih ya. Ini kan artinya berbeda. Sebaiknya kami nggak bisa juga. Kalau nggak bisa karena aturan juga pandai ya Bu. Ya. Terus dikasih apa Cah? Dikasih apa? Ya, misalnya dikasih aroma kapas dulu ya. Ya. Ya kapas dulu baru aroma aromanya ya Cah. Kalau kan biasa ada air apa itu cendana itu. Kalau kami saya kalau di bawah kainnya Bu, itu di bawah kapasnya. Ya, itu kapas ya Bu ya. Kalau kapas. Apa ya? Kapasnya bisa sebelah atas ya. Ya. Ya, karena saya sebelumnya lagi kan Bu, biasanya ya. Ustazah,
Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu doa dirahmati mayyiti ibu waktu kifayah lillahi ta'ala. Samanya kalau ibu saya kembalikan si mayit atau mengumpulkan si mayit waktu kifayah lillahi ta'ala. Pasal bersih-bersih. Jangan boleh. Jangan ada di situ ya. Iya. 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 Jadi seperti itu ya, Bu. Ya sudah. Saya anjuran lagi Ibu Anda. Jangan selalu duduk. Ya. Ini kan jenazah ini kan duduk. Ya, ini kan tangan dulu ya. Bukan kan kita mandi. Menyiram ya juga gitu. Kita jabut tangan dulu ke kiri. Tangan kiri dengan ganjil. Baru kita sudah tutupnya. Baru nanti terakhir. Air bidara ya Bu. Saya lain jadi tipis saya kompot baru sendiri. Tapi kompot barunya Ibu sudah disaring. Kalau sudah sakit nanti jadi kompot baru dulu ya. Kalau yang kasar-kasar. Ya, terus begini namanya ya. Dibersihkan dulu ya Bu. Ini sela-sela nanti itu sela-selanya tangan. Kakinya sela-selanya pakai subi yang kita beri saya dulu Bu. Boleh saya pakai kanvas? Boleh. Ya kan sela-sela kaki ini. Ya, biar bersih semuanya Bu. Nampak kan kalau bersih itu kan keset ya Bu. Itu baru dipastikan bersih semuanya. Ya. Ya, kalau bisa dibuka kalau tidak menyakitkan anaknya suruh buka. Kalau tidak bisa kan dibuka dari pakai santai. Apa Bu? Iya. Kalau ada misalnya pakai kemudian jenazah nggak boleh buka. Ya, kalau nggak pakai ya Bu bisa anaknya buka. Ya, sampai bersih itu Bu ya, sampai bersih betul. Ibu terasa betul kan bersih itu kan nampak keset ya Bu. Jadi celah-celah itu keset. Sama rambutnya dikasih sampo, nanti kasih sabun. Udah. Iyo. Ijak-ijaknya semuanya keluar baru kita mengatakan bersih, baru diwudukan. Cara wudukan gimana ya sama itu kayak kita dulu ya, dia tangannya dicuci dulu. Ya kan gitu namanya apa? Baru itu lagi ya Bu ya. Ada lihat paling tidak suci. Suci kan tidak. Apanya suci kan? Iya, suci kan kalau dapat keluarga. Ya udah keluar semuanya kan ibaratnya datang sana baru diwudukan dulu. Yang penting itu wudhu pertama. Kalau nanti mau wudhu kedua boleh juga ada yang tidak diwudukan juga sudah sah, sudah bersih si mayat. Karena kan nggak centil lagi. Kan setelah wudhu pertama kan nggak lagi, nggak dicolek-colek kan sudah istinja Bu. ya, Sudah bersih. Di bola balik itu kan kelihatan auratnya. Jadi terakhir mau lagi. Iya boleh wudhu lagi, boleh tidak karena yang pertama sudah wudhu. Terus memandikan pun tidak boleh belak itu kayak harus ditutup. Ya. Si mayat masih punya mayat itu jangan belak itu diapa nggak boleh. Tetap dikasih kayak gini. Ya tetap kita kan memakai kan di bola balik kan nggak pakai Ada nih pakai cewek, maksudnya pakai jari ini Bu ya. Nggak apa-apa, maksud kita tersentuh kulitnya ibu ini kita nggak najis, kita kan perempuan. Kita mahram. Nanti pun yang angkat kan keluarga. Ya nanti baru kan angkat itu pastikan bersih, kering. Nah itu jangan sampai ada sisa kulitnya yang angkat. Bahkan ya pakai biasanya pakai 2 jari. Ya Bu, bawa dengan atas supaya apa nanti yang memegang kalau tidak muhrimnya supaya tidak muhrim. Berarti pakai kain juga bawa. Ya kan yang bersih, ya kan kayak gini bersih. Setelah kita mandikan ini kan ganti nih. Ya, ya diganti. Sebelum diangkat kan mandi 9 Ya, yang maksudnya
ganjil itu, iya ganjil. Itu setelah wudhu aja. Baru dari kiri tiga. Berarti tahu wudhu baru mandi 9. Daun bidaranya. Bidara nanti mau terakhir. Ya wudhukan dulu. Mau udah bersih, baru bidara. Ya, tangan kanan dulu sama kita mewudhukan kita sendiri tangan kanan ya lap dulu aja ya Bu. Bersihkan air ya kan Ibu Krojok. Enggak harus dinaikin gitu tangannya posisi lurus aja. Enggak lah, boleh jauh Ini dinaikin tadi Bu. Oh, Dinaikin itu enggak. Oh, ya dinaikkan sendiri gini. Enggak boleh. Boleh dinaikkan gitu kan coba diangkat gitu. Kalau dinaikkan sedikit jangan dipaksa. Tapi saya lihat Bu, penjaga itu kan tangannya tetap lurus kita gini. Ya boleh, syarat aja boleh. Ibu gini kan aja kan misalnya gini aja. Gitu. Ya kalau masalah tadi Ibu ini tanya, kalau begini maksudnya tidak diangkat pun boleh sama syarat aja kan gini. Tetap di sini. Udah mandi 9 lagi. Ya, ya baru dari atas Ibu ke tangan kanan. Nah, ya, ya ganjil ya kan. Kanan kiri 3, tengah 3. Kanan kiri 3. Sama dengan kita mandi kanan kiri nah gitu. Kiri lagi 3 ya. Nah, baru terus sampai bersih. Nah, baru kan juga tak mungkin hitung kan ini bisa awal saja. Dia 9. Ya. Awal saja ganjilnya itu nanti ya apa baru Ibu sesuka. Ganti kainnya dah. Harus pakai anduk enggak? Ya. Ya. Jadi nanti yang angkat Ibu kan ada bapak-bapak kanan Ibu yang mengafani ya. Kalau nggak pas kepala Ibu nanti mundur ke belakang. Cuma kayak nggak berjilbab dulu. Ya. Jadi mati. Ya, rapitkan. Tapi nanti ini ya Bu, ini kan sisanya itu nanti dipanjangkan lagi ya Bu ya. Nah, kerudungnya sedikit aja sisanya. Ya. Nggak pakai sarung nggak apa-apa langsung jilbabin aja Bu. Tapi nggak bisa kok pendek. Iya, ini Karena kainnya kurang, panjangnya harus panjang. ya. Ya, mana boleh pakai peninggalannya. Ya, nanti baru sisanya itu kerudung. Ya Bu, kan pas 5 lembar ya Bu. 3 lembar ini tuh hamparan, yang gamisnya itu 1 kan agak panjang, baru sisanya kerudung. Pas Bu. Kalau kerudung 1 lembar kebesaran. Ya, kerudungnya aja pendek. Ya, Karena kainnya kurang. Nanti satu sendiri. Ya Bu. Ya. Ya. harus naik ke atas. Nggak bisa. Mari kita angkat mayat sama-sama. Ay, boleh. Ya. Ibu naruh kerudung juga hati-hati nanti Ibu kepayan kalau nanti geser-geser ya Bu. Ibu pastikan nanti itu ada bapak-bapak yang apa mengawasi mari kita itu masangnya itu terlalu ke dalam nggak nampak. Jadi kita Kasihan kan kalau dia namanya. ya Pertama dulu kan pertama. oh ya makanya kita yang apa nanti ditengok itu jadi kita nanti kan kasih ya ini mungkin Rapi ya dah. pas kan posisinya baru ini ya gaungan angkat ini kan kalau ini kan masih praktek. Rapi-rapikan dulu Bu yang kanan kiri menggulungnya berlawanan arah, satu ke kanan satu ke kiri. Mana yang nomor 2 mana? Ya. Angkat aja di naik sama. Ada lo main juga mangke. Jadi main suran ke isu itu. Ya, beko. Beko yang menengok lah.
Ya, rapikan ya. Digolong yang ini rapi. Ya, ini digulung. Enggak bukanya susah. Enggak. Oh ya. Kalau digulung pun boleh ya. Ya boleh. Karena di situ kan ini pun boleh juga. Itu rapi tadi. Jangan ada masalah. Rapi bukan salah di mana yang terlibat. Nah, kalau digulung gua. Namun dapat dari bawah enggak? Jangan mana yang digulung ya. Emak kan digulung ya. Ini harus ketat ya. Doloran apa gulung nanti. Kalau dia minta digulung, digulung. Ustazah, enggak kayak gini. Iya. Kalau kita udah Iko aja lah kita buat. Iko inovasi baru. Enggak, ikan terbungkus itu aja. Dia kalau bisa kita sampai. Yang kanan di pojokan satu mulutnya berlawanan arah. Ya melawan arah biasa kanan itu. Jadi nggak ada perbedaan terserah kita. Kalau safety untuk Tapi dulu. rapi-rapi ini digulung. Ya, tapi kan lagi Pindah bisa Ya kan? Nanti baru praktek yang bisa kali. Itu kan keluarga. kadang-kadang kan minta keluarga nggak keluarga. Kalau biasa keluarga kita bisa. Keluarga di protesnya juga kadang apa sih biasa dia kita nggak kayak gitu dong. Kalau seandainya minta Ini harus ada. Nanti bertanya sabar ya. Zah, ini kan ada bagian muka nih, Zah. Kan ini nanti keluarga nih kan. ya. Ya terus ditutup aja. Ditutup sebentar ini. Kan apa kali nak ya? Ayo dirapikan aja. Kalau sudah saudaranya yang jauh ditanya dulu, Bu masih ada. Masih ada ketemu dengan wajah. Kalau itu kan kadang-kadang ya Bu, jadi tergantung tuan-tuannya. Bisa dari dulu betul. Coba yang digulung lah. Dia beda arah. Cek ke kanan. Kalau yang digulung sekalian. Iya. Iya. Beda arah. Yang sekarang apa itu terakhir juga yang sama ujung. Jadi ujung-ujung. Tapi kalau digulung juga nggak apa-apa. Misalnya dilakukan dulu, baru yang terakhir digulung boleh juga. Boleh juga misalnya digulung sama situ ya. Jadi bermacam-macam gitu loh Bu. Jadi nggak harus misalnya ini kan tiga-tiganya digulung. Dilakukan dulu nggak apa-apa. Mulai dari orang
Ya. Baru dikat. Ya. Tidak boleh ikatkan kanteng, harus tadi ya, Kayak tali sepatu biasanya. nanti langsung ditarik. Ikatnya kayak tali sepatu. Simpul. Ya. Ikat kayak tali sepatu. Iya, nanti dimatangkan dan dibuka lagi susah nanti. Ya, tidak boleh ditarik pati. Kalau pati itu set nggak boleh cari pita, nanti kan buka. Sudah separuhnya. Ya, intinya berlawanan bisa terapi. Ya, saya selesai. Bentar ya Bu Ibu. Ya. Kalau itu Kak, video kan awak pun praktek kan, boleh ngomong. Tapi kalau yang betul-betul cukup satu komando. Ya. Boleh ngecek-ngecek. Iya, boleh. Iya, Jadi ini kan satu ngatur. Ya. Jangan hanya lagi yang Kalau yang betulnya cukup satu komando. Untuk kesalahan ini coba praktek satu komando. Iya. Nggak boleh ngecek-ngecek. Iya. Beda aja, diam aja yang lain. Yang lain diam aja lah. Yuk, anak lalai kalau itu. Iya. Kalau selesai. Ada ahli warisnya. Waris, sudah selesai. Ada wali waris yang mau mencium. Bu Ayu? namanya kita sedih, tapi mereka mau Ustazah, ini dia nanya, katanya kalau udah bersih gini nggak boleh kena air mata. Boleh. Air mata buaya. Mayatnya nggak ada. yang merata-merata sampai kayak orang dia sangat kalau hanya keluar air mata sini nggak apa-apa bilang saja karena ibu bilang nggak boleh lelah aja bilang saya diam aja. Ada yang kata orang di sisi. Iya boleh itu memang semuanya Rasulullah dibintang jadi 3 ikatan dibintang aja lah dibintang di sisi sini boleh tapi menyisir banyak temannya nanti dibulu-bulu dari 3 ikatan itu yang dicontohkan Rasulullah. Alhamdulillah ini selesai. Mati suri ini tadi kan. Tidak kan bukan tak boleh tapi pastikan jenazah kan ditutup ya kalau kita nggak perlu tanya di sana ya yang boleh Bu kalau ini kayak ikannya ya kalau cuma kan di sana nggak ada makhluk kan dia apa pastikan tubuhnya tadi itu jarinya tadi itu tertutup semua nggak tertutup kulitnya ya kan kadang-kadang kan kurangnya besar kita nggak kuat nih anak-anaknya kecil-kecil misalnya ya kan butuh orang lain nih nah itu pastikan makanya teman kita mandikan pastikan ini tertutup semuanya badannya nah kalau itu mau diangkat iya nggak apa-apa ya tidak tersentuh tubuhnya langsung pakai jari tadi kan nah ya Bu seperti itu boleh Jangan tersentuh. ya jasa iya takutnya makanya itu kalau kita kan harus hati-hati ya bukan jenazah jadi yang memandikan kita itu sama yang angkat kalau bisa jangan sampai ada celah terbuka kulit sini aja ya silakan itu buat aja dulu ya Bu jadi istinja Ini mati. agak selawat ya ini jenazah misalnya kan gitu ya Bu ya perutnya dikenakan sedikit terus sampai disiram Kayak penyiram lagi. Siramnya tangan ya Bu. tujuan ini Ya, saya nengok saya.
juga ya. Ya, ibu bimbing itu dia kan. Iya. Ibu tuh nggak usah ngomong. Oh, iya. Kalau kita sayang. Oh iya. Nggak mau. Nggak mau. Ini aja lagi. Kita bersih. Kemaluannya dibersihkan. Sambil itu siram dengan air udah dari atas. Siram. Siramnya gini ya, Bu? Ya. Yes. Kita udukkan lagi kan. Kak Ida belakang aja, Kak Ida. Pakai gimana? Kak Ida komando aja, biar orang ngerjain. Itu beginikan airnya. Tapi tolong sinjak nanti ibu ya setelah sinjak diganti ya kainnya ya. Iya. Ya biar bersih kan gitu ya. Iya. Kena kotoran ya. Mari habis sinjak nanti baru wudhu. Ya. Baru diwudhukan. Ya. Sampai sini sudah. Kanan. Siap itu kepala. Ya nggak apa-apa. Bukan cukup di sini juga dulu. Diangkat sedikit dulu. Kaki, Kak. Angkatnya sedikit aja. Des, tanya ada Fani. Pokoknya angkatnya juga sampai sini. Beda bu. Tukang wuduk boleh beda jasa. Satu orang. Iya, iya. Jangan putus. Kan banyak itu nanti yang ambil ya. Ya. Ini keluarganya. Disampingkan. Udah wudhu. Udah wudhu nggak usah rapi itu tadi. Udah bersih. Kan udah istinja. Kalau sebagusnya Iya. Ya, biar nggak kita istinja. Kan piring kiri kan itu pastikan bersih betul. Diganti kainnya baru kita wudhukan. Nanti mandikan sedengkal mandikan aja nggak usah dicongkel-congkel lagi. Ya najis lagi nanti. Kan udah bersih istinja itu. Mari bilang lagi. Ya. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, tengah 3 kali barulah. Kak komando aja biar mereka mengerjakan. Iya, kakak enggak.
Tapi gini cari 6 orang, 5 orang 6 jam. Nanti baru yang lainnya ngikut, kan gitu aja. Tapi kak semuanya bisa lebih bagus kan? Iya. Kadang-kadang orang sebaiknya jadi maksud dikerucut pun tetap ini pun lebih bagus nanti kan ya namanya rumahnya itu kan merasakan sakit kayak orang mandi gitu. Pakai keren pun juga boleh. Kalau kerannya kecil langsung keren aja juga. Oh iya, cara menggantikan berarti buka obatnya? Ya tetap tunggu kayaknya satunya lagi. Pokoknya jangan sampai telanjang bulat ya. Iya. Toh tetap dia punya air, apa punya malu gitu. Ya. Jangan meskipun ganti tetap ditutup dulu baru diganti. Ya, itu ya Bu. Kita tarik. Ya. Ya baru yang bawah ditarik. Nah ya gitu. Ya. Ya, usahakan ini apa ini jenazah nanti itu Bu tidak nampak sedikit pun kulitnya. Jadi siapapun yang angkat bisa. Mau makromnya mau tidak ya. Kalau seandainya nggak punya makrom harus tertutup. Ya, ya pastikan supaya apa tidak batal apanya. Batal. Biar bersih dia kan suci gitu. Nah, baru kita bawa ke ya. Bu, gimana yang buka kerudungnya, gimana buka bajunya itu kita yang memastikan. Ya, kalau itu rapikan saja ini misalnya kan besar ya apa-apa. Kan kata itu macam-macam ya Bu, aja besar aja kecil. Talinya belum. Itu sebetulnya itu. Makanya sebetulnya kita kan dijaga itu kan namanya nggak dibiarkan sendiri. Bukan di rumah semuanya yang dibiarkan ini Bu. Pasti ada yang jaga kan Bu. Itu nggak mungkin Bu. Dia itu kan cewek nggak mungkin susah mau dilakukan apa. Iya. Biasanya kalau supaya itu memang nggak boleh sendirian kan dia pasti ada. Maksudnya yang itu pasti ada. Ya. Menyobeknya yang pinggirnya ya Bu. Apakah semua disobek? Ada misalnya Bu ada yang nggak disobek pun nggak apa-apa. Misalnya tapi kan sekali gimana ya kan Bu? Misalnya Bu saya nyobeknya cukup untuk tali saja yang lain nggak apa-apa. Tidak wajib harus dikoyak semuanya. Kadang-kadang sisanya untuk apa? Ya Bu. Terus ibu jangan lupa yang ini setelah misalnya mayat itu sudah bersiapa Bu ibu. Kain-kain ini dipumuti ya Bu ya, jangan dibiarkan berserak kapas kain dilapikan lagi dimasukkan ke kantong. Takut orang-orang kan menggunakan yang enggak itu kita menjaga itu. Hati-hati ya Bu. Nah, gitu. Jadi nanti kapas-kapasnya ibu juga bersihkan semuanya supaya bersih ya itu tinggalkan. Yang petugasnya biasanya orang ngafani ya Bu, jangan tinggalkan berserak kayak sampah. Situ ada jangan. Itu penting juga ya Bu untuk kebersihan. Apalagi biasanya karpet ini ya Bu, itu kan mudah kotor kena kapas itu harus segera dibersihkan kapas-kapasnya, dirapikan seluruhnya. Nah
3 itu aja sini. Ke atas tuh, pas ini ya. Mengapatnya di sininya. Nah, ke sininya kapatnya. Iya, di kanan. Makanya miring ke kanan kan? Kalau ini miring ke kanan. Nah, ikatnya di kanan. Juga di kanan. Jadi bego masuk main tak main kita ya. Aslinya muka ketutup. Iya, aslinya ditutup nanti betul sudah dimayangkan Keluarga. Anaknya dan ini semuanya udah ada ditutup, ibaratnya sudah ditutup, nanti lemah sudah ditutup. Ya itu sudah selesai ya. Panggil sampai keluarganya yang belum terima, yang mau cium, yang mau apa kan itu ya Bu, karena sakit. Saudaranya jauh. Kalau tidak ada biasanya kan masih ada tapi Bu, tidak ada. Saya tutup ya. Jadi itu ini perizinan saja. Udah ini dah? Ya, misalnya kayak sudah selesai kan saudaranya banyak, misalnya anaknya atau sebelum ketemu kan itu ya. Masih ada yang ditunggu, masih Bu. Kita tunggu sebentar ya. Terus sudah jadi lagi kalau orang rumah itu Bu nggak jaraknya ditunggu langsung saja, langsung kita. Udah ada izin keluarganya? Ya. Udah izin keluarganya. Ini bisa semua alhamdulillah ya Bu. Yang sudah ada mewakili 10 orang, 6 orang, 8 orang misalnya sudah juga ibu tak berusaha yang lainnya. Ya namanya pasti gimana. Tapi kalau seluruh perumahan ini nggak ada, nggak dimandikan si jenazah ini sekapar, ibu berusaha satu kali saja. Iya. Jadi itu rasa budaya. Jadi yang meskipun itu ya kita harus belajar. Ya Bu. Salah ya. Letaknya salah. Oh ya, boleh kita betulkan. Boleh. Ya. Yang penting kita kan nggak selalu yang sampai kekat menggunakan gaya. Kalau tangan ini ada itu mungkin jenazahnya nggak tahu juga dari rumah sakit tangannya nggak tahu kan itu yang mana yang benar kan itu uangnya yang kanan yang di bawah misalnya kita betulkan boleh. Kalau sudah nggak bisa ya nggak apa-apa ya namanya nggak boleh kita juga ya Bu menyakiti yang tadi misalnya ya kalau bisa maksudnya itu dibetulkan bisa diapa gerakan maksudnya itu diangkat emas ya bisa kita coba bisa tapi kalau sudah kampung misalnya sudah matinya sudah misalnya sudah malam kan itu ya Bu mandikan manusia nah itu tidak juga boleh kita menyakiti ya sudah. Makanya kan dari rumah sakit itu kalau apa itu kan diikat ya Bu supaya orangnya ya maksudnya ini kan dari ibu ya jadi sudah nggak bisa kita betulkan ya kan ya kan Bu nah, jadi ya nggak apa-apa ya kalau bisa misalnya tuan rumah misalkan yang tahu misalkan anaknya entah saudaranya ya Bu yang apa oh ini salah posisi ya biar apa Bu jadi kita kemudian masih pesan Bu biar dia menyatu Pak ya kan Bu. Ya kita tidak bisa memiliki tidak mau kita mengantar jenazah kadang-kadang itu ya kalau kita tahu ya Bu misalkan sekitar kita kasih doa pelan-pelan bisa oh biasanya bisa tapi ada yang bisa nggak bisa melotot misalnya kan gitu ya Bu ya ya karena sakaratul maut itu kan ini dengan padanan makanya kan ada yang melotot karena itu ya kalau kita melotot ngeri juga Bu ya kan jadi ngeri loh misalkan makanya ini sama itu saya selama ini saya nggak pernah karena mungkin orang sudah mungkin keluarganya mungkin yang untuk karena
engkau maafkan karena belajar kita kan Bu, terus nanti ya yang kayak kita kan setelah memandikan kan bersama-sama berkali baik kan, mohon maaf ya Bu mungkin salah kan itu namanya kami baru di sana nggak apa-apa. Oh iya Bu, iya insya Allah ya kita juga meminta kepada Allah, meminta maaf kepada ahli baik. Ya Bu, jangan sampai gara-gara ini Bu nggak ada hubungan juga. Bu kata yang belakang saya siapa? Mau tanyakan apa? Tim adab kita, tim yang apa? Oh ya, kalau saya pribadi Bu ya, sebelum saya memandikan jenazah saya bersuci. Saya nggak pernah haid itu saya nggak mau, hanya menyiram, rumahnya nggak apa-apa, haid itu menyiram, ya Bu. Tapi usahakan yang menguntungkan itu yang suci. Karena ada ya Bu kita kalau udah haid, saya nggak pernah sih. Saya selama memandikan jenazah Bu saya tidak pernah nggak berwudu. Jadi saya wudu dulu. Nah itu makanya saya bilang temannya nggak apa-apa. Saya dulu menyikapi kalau saya nggak mau dipanggil karena saya kotor, banyak kata itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang fatal gitu Bu ya. Jadi kita hanya memantau. Jadi yang saya serahkan kalau saya bersih nggak tadi naik begitu. Oh, itu juga sampai kepada wajib Bu. Misalnya ditutup lubang itu kan kadang ya punya mata mau ditutup tidak ditutup juga tidak berdosa, kita tidak apa-apa. Cuma kadang saya juga biasa saya punya yang pacar itu saya tutup ya Bu, terus kamarnya saya taruh di sini nggak banyak karena apa ya, takut namanya kan gitu Bu. Nah itu biasanya kayak begitu. Iya, yang wajib biasanya ini. Iya, kalau yang ini itu enggak. Ini. Ya, tapi kalau nampak itu bukan nanti kita pakai kain kafan Bu, bukan pakai ya kan. Kalau kita macam ragu apa ditutup nggak boleh. Tidak ditutup. Karena kalau ditutup jangan Bu, ya itu. Misalnya mungkin apa kita nggak masih takut orang. Ya, kalau mau ditutup yang daerah ini misalnya buat jajan pakai kafan, kain kafan. Ini boleh, ini juga boleh, ini boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa, ya Bu, tidak apa-apa. Kalau bersih mayatnya, kadang-kadang kalau kita bikinkan celana, saya bikinkan kayak pakai Bu. Bikinkan celana dan minta ya, pakai itu saja ya kita bikinkan. Sudah nggak apa-apa, ya kan Bu? Pakai itu dia minta apa supaya apa gitu, ya kasih aja sekali. Jadi intinya juga boleh. Ya, yang penting ibu tadi kena najis ya, kan itu ya Bu. Kalau orang biasa kan begitu Bu, aku kok gak mandi rasanya gak ada, jangan pakai rasa ya Bu. Betul tidak pakai rasa. Kita aja yang merasa gak enak, bisa kita nanti takut kecipratan nanti bagus aku pulang mandi bersih baru aku sholat lebih bagus. Tapi kalau buahnya itu gak apa-apa itu kan bunda itu jadi jauh, bisa itu baru mengambilkan air dari jauh. Misalnya ya, bahasanya sedikit nggak apa-apa, misalkan pastikan bukan karena najis, udah langsung buru-buru sholat juga tidak apa-apa. Yang tahu kan ukuran di dalam kita laku, kan sebuah kan tubuh ya. Dari kan saja nanti kena cipratan kan nggak tahu kan nggak, kita kan nggak sadar. Pulang itu ganti baju, mandi juga tidak apa-apa, kan gitu ya. Karena yang nggak bolehnya itu najisnya najis terciprat, kan nggak nampak ini, bu najis itu nggak nampak. Kalau ragu sepakat memang harus mandi. Kalau ibu nggak ada, kalau buat ibu yakin tidak sepakat, yakin saya tadi nggak punya maksudnya nggak pernah najis bersih baju saya yang kotor sedikit misalnya ya, langsung saya wudhu juga nggak apa-apa ya Bu. Intinya apa? Itu tadi dari kita. Nah kalau ibu mengukur nanti nggak enak, apa ragu saya ragu nggak boleh ragu kan harus mandi kan gitu. Mandi aja lah saja ya kan, sebenarnya cara ragu kan ibunya takut terkena najis, nggak tahu kan terciprat kan namanya orang ramai itu ya misalnya ya.
Bagusnya ibu mandi dulu, lalu ibu ikut sholat. Kalau kita lebih bersih kan enak kan, bukan apa kan? Inomohan atau ini, orang kayak bersih ya kan nggak apa-apa ibu pulang dulu. Sudah bu? Jangan tutup air banyak, kan ada. Memang, iya, memang itu kewajiban kita sih memandikan jenazah. Satu, yang tutup airnya si mayat itu nggak boleh. Meskipun untuk ditanya dikorek-korek ibu dirayu-rayu, kayak mana gimana sih bahasa orang kan gitu ya. Nah, itu lalu ya namanya jenazah gitu aja, kita pun nggak tahu nanti kayak mana kita meninggalnya gitu aja. Nggak boleh jangan sampai terpancing. Kalau saya segitu saja minta berdoa kepada Allah. Karena apa? Itu yang menjadi kewajiban tatkala kita memandikan jenazah. Harus menutup air itu yang penting. Itu menjadi kewajiban. Ya, kalau meskipun ibu dirayu ditanya ibu harus tutup tetap jangan ibu kasih tahu. Maksudnya dicuci. Ya betul ibu. Tidak boleh ember. Bolehnya apa bu? Intinya ya ibu, ya intinya ibu pokoknya itu tadi di mana ya bahasanya ya itu tadi bahasanya itu orang ibu sekarang ya kan bu tidak ember itu aja ya. Jadi intinya memang harus dicuci bu. Kalau dirayu-rayu misalnya kayak itu jangan memakai kita kepada orang. Pokoknya bu pandai jawab ya itu karena itu nggak boleh. Airnya itu kan banyak kan gitu ya bu ya, entah dari lukanya, entah dari ini itu kan itu banyak ya bu. Itu namanya air si mayat banyak bu, makanya harus cari orang yang amanah sudah kita jadi. Boleh nggak ibu membuat air? Nggak boleh, nanti akan membongkar air kita di antara kalau muslim membuat air meskipun hidup ini ya kan, apalagi ini kepada jenazah juga tidak diperbolehkan. Intinya airnya itu berupa apa bu? Ya bu banyak bu, karena jenazah ini berbeda-beda. Ada yang bagus-bagus lurus, ada yang begini begono, ya itu juga bu. Saya tadi jenazah itu berbeda-beda. Intinya itu tadi pokoknya apapun itu yang ada air di si jenazah kita wajib untuk menjaganya. Ya kan bu? Ya bu, seperti itu. Ya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ilmu partisipasi yang saya sampaikan yang bisa apakah dilaksanakan oleh ibu sekalian tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan ibu senantiasa itu berani ya bu, berani amanah ya bu, karena kita bakal akan ke sana mudah-mudahan ya bu, kita semuanya memberikan kemudahan Allah berikan jalan gitu ya untuk kita senantiasa bisa melakukan partisipasi saya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa beristighfar 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina bi syakaratil maut wa najatna minan nar wa afaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bil iman wa aqimna bil iman wa qina jannata ma'al iman. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, benar ada dari Allah dan kesalahan mungkin dari diri saya pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada ibu sekalian saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.